we get lost in the rabbit hole of YouTube, TikTok, Instagram, letting clickbait decide for us what our next move will be, while our lives slip into disarray. We resign to inaction as the solution to avoid the pain of action, subconsciously aware of the fact that our stagnation breeds destruction. By avoiding the pain of action, we allow something worse to fester, the horror of watching opportunities pass us by. How's going everybody? What's up guys? And welcome back to my YouTube channel. And in this video, we're gonna talk about 5 pelajaran berharga dari YouTuber favoritku yang kamu harus tahu. So, if you are interested, please like this video, subscribe this channel, and please watch up to the very end because I am gonna surprise you with a lot of tips. Menurut aku, umur 20-an adalah umur dimana kita masih dalam proses tahap pencarian jati diri kita, dimana kita harus tahu apa sebenarnya personality kita, kita harus mengetahui apa sebenarnya kelebihan kita, kekurangan kita, dan menurut aku masih dalam proses figure things out, what you actually really love to do, what your passion, apa passion kalian. Dan menurut aku di umur-umur sekarang ini, umur-umur 20-an, sangat-sangat penting untuk memperluas, memperdalam wawasan kita tentang, self-improvement, self-development, or something like that. Dan menurut aku dengan memperbanyak menonton konten-konten yang positif, itu menurut aku akan sangat-sangat membantu kita untuk mencari sebenarnya apa jati diri kita, dan menurut aku sangat-sangat bagus juga untuk proses pendewasaan diri di usia 20-an. Dan aku termasuk orang yang banyak sekali mengkonsumsi konten-konten seperti itu. Sejak aku umur 17 tahun, aku menonton banyak video tentang self-development, pengembangan diri, baik itu channel YouTube lokal di Indonesia sendiri ataupun channel-channel YouTube luar negeri. Tapi menurut aku, dari sekian banyak yang aku tonton, satu-satunya YouTuber yang benar-benar sangat-sangat mengubah perspektif aku dan pola pikir aku, dan semua yang disampaikan di videonya itu benar-benar sangat relate dengan kehidupan aku pribadi, sangat relate dengan keseharian aku, sangat relate dengan apa yang sebenarnya masalah yang sedang aku hadapi, yaitu Better Ideas by Joey Switzer. Nah, pelajaran pertama yang aku dapatkan dari YouTuber favoritku adalah fokus on internal improvement daripada external improvement. Focus on internal improvement rather than external improvement. Instead of shopping for a sexy new wardrobe that'll make me feel more confident and give me a little bit of swagger in my step, I stop myself and I think, what's something I can work on internally that will help me achieve the exact same goal? How can I feel confident without having to buy something or get something? Usually that means getting off my butt and developing more discipline at the gym, having a great workout, starting to eat better. These are things that'll help me feel a sense of accomplishment and make me feel proud of who I am, which will make me feel a lot more confident than a new shirt ever could. Dulu aku termasuk orang yang sering sekali protes ke orang tua. Aku ingin kamera baru, aku ingin not kamera, actually I don't have any camera. Aku ingin punya kamera, aku ingin buat konten, because right now I'm filming with my phone. Dan aku selalu memaksakan hal tersebut. Tapi aku sekarang menyadari bahwa apa kira-kira yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hasil yang sama, tanpa harus menghabiskan uang, tanpa harus memaksakan diri untuk membeli kamera tersebut, begitu. Dan aku berpikir, apa yang harus aku lakukan? Mungkin aku bisa menggunakan uang tersebut untuk membeli kuota misalnya, untuk konsisten improve bahasa Inggris aku setiap hari. Jadi nantinya aku bisa dengan cepat untuk membangun channel ini misalnya. Atau mungkin aku bisa mulai sekarang melatih editing skill aku, bagaimana cara atur sound dan lain sebagainya, dan bagaimana cara membuat thumbnail YouTube yang keren gitu. Nah, aku berpikir kayak gitu. Nah, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hasil yang sama tanpa harus memaksakan diri untuk membeli barang yang mungkin belum mampu kita beli gitu. Karena menurut aku semua barang-barang yang kita punya sekarang
itu mungkin bisa saja hilang nantinya, atau mungkin bisa saja diambil orang, atau who knows, mungkin bencana dan lain-lain. We don't know about that, but when you start to improve your skill, improve your character, improve your knowledge, itu tidak akan pernah kemana-mana, itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Dan pelajaran yang kedua yang aku dapatkan dari YouTuber favoritku adalah belajar untuk lebih private. Ya mungkin karena dia adalah orang North America, Amerika Utara, Canadian, dan dia sangat-sangat menghormati privacy. Apalagi, dan ketika aku melihat Instagramnya, sosial medianya, dia sama sekali tidak pernah mempost tentang kehidupannya, kehidupan pribadinya, atau kehidupan sehari-hari, atau mungkin even keluarganya. Dia bahkan hampir tidak pernah mempost apapun di sosial media, tapi dia sangat-sangat aktif di YouTube, membuat video gitu, membuat konten gitu. Dan ya mungkin karena orang bule itu mereka lebih memilih untuk menikmati momen mereka, lebih memilih untuk menikmati momen mereka bersama keluarga mereka, atau mungkin vacation, liburan, daripada mereka harus mempost di sosial media, daripada mereka harus menyenangkan orang lain gitu. Mereka lebih memilih untuk menikmati momen tersebut gitu. Dan aku pun mulai mempraktekkan hal tersebut di kehidupan aku. Aku pun mulai untuk tidak terlalu sering mempost apapun di sosial media tentang perasaan atau what I feel. Dan ternyata aku merasa jauh lebih nyaman, jauh lebih happy ketika aku tidak terlalu sering mempost di sosial media gitu. Karena when ketika tidak terlalu banyak orang yang tahu tentang kehidupan kita, even though yang melihat story atau post yang ada di sosial media, postingan yang ada di sosial media itu cuman orang-orang terdekat, teman aku, tapi aku merasa jauh lebih tenang, jauh lebih happy, dan jauh lebih nyaman ketika tidak ada orang yang tahu gitu. I don't know, aku merasa jauh lebih nyaman aja gitu ketika tidak terlalu sering mempost apapun di sosial media. So it's really good. Pelajaran yang ketiga yang aku dapatkan dari YouTuber favoritku adalah mindfulness, or to be fully engaged for everything that I do. You kind of bring your consciousness from outside of your head and all the busy, anxious, noisy thoughts that's going on in there, inevitably, and you bring it into your body, into what's in front of you, what's tangible, the sights and the smells and the feelings all around you. It really stops you from overthinking everything. Nah, dulu aku termasuk orang yang tidak pernah mendapatkan hasil yang maksimal ketika aku mengerjakan sesuatu. Even sekarang, but yeah, it's a little bit better, I don't know. So, jadi karena ketika, for example, ketika aku mengerjakan tugas, misalnya tugas kuliah atau belajar misalnya, atau mengerjakan tugas apapun gitu, aku selalu mengerjakan tugas tersebut sambil cek Instagram misalnya, cek Facebook, cek sosial media, sambil main HP gitu. Jadi sebenarnya walaupun pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjakan hanya dengan waktu 30 menit, aku biasanya menghabiskan waktu sekitar 1 jam, 2 jam untuk mengerjakan tersebut, karena aku tidak pernah fokus untuk mengerjakan pekerjaan tersebut gitu. Nah, setelah menonton video ini, setelah menonton YouTube ini, aku mulai menyadari bahwa mindfulness itu penting. Nah, apa itu mindfulness? Mindfulness adalah ketika kalian benar-benar fokus mengerjakan satu hal dalam kurun waktu tertentu. Benar-benar fokus di satu hal tersebut. Nah, misalnya, ketika kalian mulai belajar bahasa Inggris misalnya, kalian praktekkan mindfulness. Jadi, kalian misalnya set timer misalnya 30 menit kalian pengen belajar bahasa Inggris. Nah, di 30 menit itu kalian betul-betul hanya belajar bahasa Inggris tanpa cek WhatsApp, notifikasi, Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain, tanpa melakukan hal apapun. Jadi benar-benar di 30 menit itu kalian benar-benar engage dengan aktivitas yang kalian lakukan. Dan itu benar-benar sangat penting sekali, sangat mengubah produktivitas aku gitu, sangat mengubah perspektif aku gitu setelah aku menonton video ini. Nah, mindfulness itu bukan cuma soal belajar saja misalnya.
mindfulness bisa dalam aktivitas lain. Misalnya kalau kalian makan, kalian hanya fokus makan, menikmati makanan tersebut, setiap rasanya, tanpa harus makan sambil main HP gitu. Dan aku merasakan aku benar-benar lebih bisa menikmati setiap makanan yang aku makan, lebih bisa menikmati dan mensyukuri makanan yang aku makan, yang aku dapatkan tanpa makan sambil main HP gitu. Dan mindfulness juga bisa ketika kalian ngobrol sama orang misalnya. Ketika kalian having a conversation with other people misalnya, atau orang yang lebih tua misalnya, atau bahkan teman kalian. Ketika kalian ngobrol dengan orang, usahakan untuk tidak sambil main HP gitu. Usahakan untuk to be fully engaged untuk ngobrol dengan orang tersebut, karena menurut aku itu salah satu cara untuk menghormati orang, itu salah satu cara, itu salah satu bagian dari attitude gitu. Ketika kita ngobrol dengan orang, usahakan untuk tidak cek HP gitu. That's the point. Dan pelajaran yang keempat yang aku dapatkan dari YouTuber favoritku adalah you don't need motivation to do something. Jadi kita tidak butuh motivasi untuk melakukan sesuatu. And I think what's going on here is that by using this strategy, we are utilizing psychological momentum. Writing an essay seems super scary, so we put it off. But counting is easy. Anyone can count. So we're way less likely to procrastinate counting, but once we start counting, we develop momentum towards doing the thing that we're avoiding. It's like a psychological bridge. So next time you're having a very difficult time just diving in and starting a task you need to do, say 3, 2, 1, then just go do it. I don't know why it works, but it works. Nah dulu ketika aku merasa malas, aku sama sekali tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu, aku bisa saja dengan mudah untuk postpone atau membatalkan atau menunda pekerjaan tersebut karena I don't have motivation today. This is not the day. Come on. Aku bisa dengan mudah untuk tidak melakukan pekerjaan tersebut karena aku merasa aku tidak termotivasi hari itu. Aku merasa tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu gitu. Mood aku sedang tidak baik hari itu. Tapi sekarang setelah aku menonton video ini, aku menyadari kalau okay, we don't need motivation to do something. And then ketika aku merasa lazy atau malas, aku tahu tekniknya gimana. Jadi kita cuma perlu berhitung 1 sampai 3. Contohnya seperti ini. When you feel lazy, when you don't have enough motivation, you just, like this. 1, 2, 3, and then go. And then work. Kerjakan apa yang kalian kerjakan. Jadi momentum saat kalian menghitung antara 1 sampai 3 tersebut, itu adalah momentum. Itu adalah momentum. Aku tidak tahu gimana ilmu sainsnya, tapi itu sangat-sangat berguna bagi aku. Dan momentum 1, 2, 3 itu adalah momentum kalian mengumpulkan motivasi gitu, mengerjakan pekerjaan yang kalian ingin kerjakan dan bilang, okay, I don't need motivation to do something. We don't need motivation to do something. Dan ini sangat-sangat berguna bagi aku dan it really works. It really works to me. Nah, hal yang kelima atau yang terakhir yang aku pelajari dan aku dapatkan dari YouTuber favoritku adalah your morning shapes your entire day. Artinya adalah pagi harimu, apa yang kamu lakukan di pagi hari, hal pertama yang kamu lakukan di pagi hari itu sangat menentukan seberapa produktif atau seberapa berkualitas harimu tersebut secara keseluruhan. I feel like a lot of us have a habit of doing our internet rounds first thing in the morning. We check Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, YouTube. We kind of just see what's new in the world. It's sort of giving ourselves hits of stimulation before we've even done anything, before we've even fed ourselves, before we've cleaned ourselves up. This makes it extremely difficult to hop into something more boring, more slow-paced, like doing whatever your job is, writing an essay. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin kalian bisa lihat sendiri diri kalian misalnya. Bagi kalian yang masih student atau mahasiswa dan kalian misalnya bangunnya cepat gitu di pagi hari. Mungkin kalian bangun jam 6, jam
jam 7 I guess for example, dan kalian malah menghabiskan waktu di kasur tanpa bangun, kalian malah menghabiskan waktu di kasur sampai berjam-jam gitu, cek sosial media kalian, nonton YouTube gitu, tanpa melakukan aktivitas lain gitu di pagi hari. Nah, menurut aku, dan ketika kalian mulai beraktivitasnya itu jam 10, jam 9, kalau aku pribadi, aku sudah tidak mood lagi gitu untuk produktif di hari itu gitu. Aku sudah tidak mood lagi untuk, tidak termotivasi lagi untuk mulai bekerja, mulai belajar gitu. Jadi menurut aku sangat-sangat penting untuk ketika bangun di pagi hari, mulailah dulu untuk mandi dulu misalnya, atau buat to-do list, atau misalnya ibadah dulu, karena itu menurut aku sangat-sangat penting untuk membuat hari kalian lebih produktif. Make sure you're doing your morning routine very well. Oke guys, that's all for today. Jadi itu adalah 5 hal yang aku pelajari dari YouTuber favoritku, dan 5 hal ini benar-benar aku pribadi merasakan sekali manfaatnya, dan aku sudah menerapkannya, dan itulah mengapa aku juga ingin membagikan ini kepada kalian, karena aku pun pribadi sudah merasakan manfaat dan benefitnya gitu ketika aku menerapkan hal tersebut gitu. Nah, aku berharap semoga video ini bermanfaat dan bagi kalian, dan ketika kalian merasa video ini cukup bermanfaat, cukup baik, tolong kalian like video ini, dan tolong kalian subscribe channel ini, dan mungkin kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian. So yeah, that's all for today guys. Thank you so much for watching. And of course, I will catch you in the next video very soon. So yeah, bye.